Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 untuk tugas agama 10.4 akan menjelaskan mengenai dakwah Islam periode Pra-Wali Songo. Dalam buku The Golden Chersonese, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Simha di kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam penegakan hukum. Datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Dalam Islam, Kamsu Malaysia SQ Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Dan di antara migrasi keluarga-keluarga tersebut yang terbesar adalah sebagai berikut. Keluarga Lor, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nashiruddin bin Badr yang memegang pemerintahan di wilayah Lor, Persia pada tahun 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan sebuah tempat perkampungan dengan nama Loran atau Leran, yang artinya adalah tempat tinggal orang Lor. Keluarga Jawani adalah keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 913 Masehi. Keluarga ini menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Khat Jawi yang artinya tulisan Jawi yang diambilkan dari nama Jawani Sultan Iran waktu itu. Keluarga Syiah, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Rukna Daullah bin Hasan bin Buai Ad-Dailami pada kurun waktu 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Siak yang kemudian berkembang menjadi negeri Siak. Keluarga Rumaya adalah keluarga yang datang dari Puak Saban Karah yang menetap di utara dan di timur Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk Pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lambri atau Lambri. Namun sejak catatan dari dinasti Tang tentang perdagangan Arab hingga migrasi keluarga-keluarga Persia tersebut, dalam kurun waktu berabad-abad kemudian tidak ditemukan bukti tentang pernah dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Pertanda yang muncul justru terjadinya semacam penolakan dari penduduk setempat tentang upaya-upaya penyebaran Islam yang mereka lakukan. Meskipun fakta dan data sejarah pada masa ini lebih banyak diperoleh dari sumber historiografi dan secara lisan, namun satu hal yang pasti bahwa pada masa itu Islam sudah terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan tokoh-tokoh masyarakat yang beragama Islam yang menggantikan kedudukan dan jabatan tokoh penting non-muslim yang cukup berpengaruh pada masa akhir kerajaan Majapahit. Terdapat bukti sejarah dari arkeologi petilasan Islam di Nusantara, yaitu keberadaan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang berada di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam prasasti makam tersebut menunjukkan tahun 1082 Masehi. Secara arkeologis, makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran itu 12 km di sebuah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya bukti sejarah tertua di Nusantara, yang sepertinya berhubungan dengan peristiwa migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke tanah Jawa pada abad ke-10 Masehi. Selain makam utama Fatimah binti Maimun, di sekitarnya berserakan pula makam-makam lain yang tidak ada prasasti dan menunjukkan angka tahun. Tetapi berdasarkan kajian arkeologis, makam-makam tersebut memiliki pola ragam hias dari abad ke-16. Jenis nisan serupa dengan yang ditemukan di Champa berisi tulisan tentang doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bukunya Islam Comes to Malaysia, SQ Fatimi menuliskan bahwa jenis kat kufi pada nisan di makam-makam di sekitar makam Fatimah binti Maimun tersebut kemungkinan dibuat oleh seorang penganut Syiah. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa pada masa tersebut, Muslim yang datang ke Nusantara kebanyakan berasal dari Persia yang kemudian bermukim di timur jauh. Salah satunya adalah suku Lor yang bermigrasi pada abad ke-10 Masehi. History of Java, Thomas S. Raffles, mencatat cerita dari penduduk setempat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang termasyhur dalam berasal dari Arab, keturunan dari Zainal Abidin dan merupakan sepupu Raja Sherman. Besar kemungkinan makam-makam tersebut di atas berhubungan dengan komunitas Muslim yang dibentuk oleh Maulana Malik Ibrahim di Leran pada seperempat akhir abad ke-14. Mereka juga memuliakan makam Fatimah binti Maimun yang dianggap sebagai makam muslimah yang lebih tua, sehingga mereka yang hidup pada abad ke-16 merasa bangga apabila mereka dimakamkan di area makam tua yang dikeramatkan tersebut.